pantai selatan Jawa, April 2025. Sebuah pemandangan mengerikan terbentang di depan mata para nelayan lokal yang ketakutan. Kabut hitam tebal muncul dari lautan yang bergolak. Kabut itu menelan cakrawala. Rasa takut berubah menjadi kekaguman. Bisikan tentang legenda Nyi Roro Kidul menyebar dengan cepat. Apakah Ratu Laut Selatan telah kembali? Para nelayan menceritakan pengalaman mereka dengan tangan gemetar dan mata terbelalak. Mereka berbicara tentang kegelapan yang menyesakkan yang menyelimuti mereka. Keheningan yang mencekik mencengkeram udara. Kemudian, melalui kabut yang berputar-putar, mereka melihatnya. Seorang wanita dengan kecantikan yang luar biasa, terbalut kain hijau zamrud, matanya bersinar dengan cahaya dunia lain. Nyi Roro Kidul. Kisah ini mengirimkan gelombang kejut ke seluruh masyarakat pesisir dan sekitarnya. Apakah ini fenomena alam dengan penjelasan yang sepenuhnya rasional, atau apakah itu sesuatu yang lebih, sesuatu yang kuno, kuat, dan sangat meresahkan? Tim saya dan saya mengemasi tas kami. Rasa ingin tahu kami terusik dan semangat petualangan kami tersulut. Kami sedang menelusuri jejak misteri yang menjanjikan untuk membawa kami ke kedalaman pengetahuan Jawa dan perairan tak dikenal yang belum dipetakan. Laporan tentang kabut hitam dimulai pada dini hari, tanggal 17 April 2025. Para nelayan yang pertama kali menyaksikan tontonan yang mengerikan itu, menggambarkannya sebagai kegelapan yang muncul dari laut. Kepanikan terjadi di desa-desa pesisir saat kabut menyebar ke daratan, menyelimuti segalanya dalam keheningan yang menakutkan. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG berusaha keras untuk memberikan jawaban. Laporan awal mereka menunjukkan tidak ada aktivitas seismik atau letusan gunung berapi yang tidak biasa di wilayah tersebut. Pola cuaca normal. Tidak ada penjelasan logis untuk fenomena tersebut. Saat ketakutan dan spekulasi mencapai puncaknya, media sosial menjadi sarang teori. Beberapa menunjuk pada ramalan kuno, mengklaim kembalinya Nyi Roro Kidul. Yang lain membisikkan tentang eksperimen pemerintah yang salah. Kecemasan mereka dipicu oleh hal yang tidak diketahui. Kurangnya data konkret justru memicu spekulasi. Mungkinkah ada dasar ilmiah untuk peristiwa yang tampaknya supernatural ini? Saya menghubungi para ahli terkemuka di berbagai bidang, mencari penjelasan rasional. Dr. Arif Rachman, seorang ahli geologi kelautan ternama, mengemukakan kemungkinan adanya aktivitas gunung berapi bawah laut. Palung Jawa, yang dikenal karena ketidakstabilan seismiknya, dapat melepaskan gas dari dalam kerak bumi jelasnya. Gas-gas ini, yang naik ke permukaan, mungkin menciptakan ilusi kabut hitam. Teori lain, yang dikemukakan oleh ahli kelautan Dr. Ratna Suminar, berpusat pada air dingin yang kaya nutrisi yang naik dari kedalaman laut. Peningkatan ini, yang sering dipicu oleh perubahan pola angin, dapat membawa serta sedimen dan kehidupan laut berwarna gelap, menciptakan perubahan yang terlihat pada penampilan air, katanya. Sementara itu, ahli kimia atmosfer Dr. Ray Bambang Wijaya menawarkan kemungkinan yang lebih meresahkan. Adanya emisi gas sulfur, yang sering dikaitkan dengan aktivitas vulkanik atau ventilasi panas bumi, dapat menjelaskan kabut hitam dan masalah pernapasan yang dilaporkan, ia memperingatkan. Bagian 4, Bisikan dari Kedalaman, Legenda Ratu Laut Selatan. Sebagai orang yang berpikiran ilmiah, saya cenderung mencari penjelasan rasional untuk hal-hal yang tidak dapat dijelaskan. Namun, berdiri di pantai Jawa, beban legenda berusia berabad-abad membebani saya. Nyi Roro Kidul, Ratu Laut Selatan yang mistis, lebih dari sekadar legenda di Jawa. Dia adalah bagian yang mengakar kuat dari jalinan budaya. Teks-teks Jawa kuno, yang diturunkan dari generasi ke generasi, menceritakan tentang seorang ratu yang kuat dan misterius yang menguasai lautan selatan. Dia adalah pelindung yang menakutkan, dan kekuatan alam yang pendendam. Sering digambarkan sebagai wanita cantik dengan rambut panjang terurai dan gaun hijau berkilauan. Dia dikatakan dapat memerintah ombak, angin, dan makhluk-makhluk di kedalaman.
Legenda-legenda ini seringkali terjalin dengan peristiwa sejarah kehidupan nyata. Letusan Gunung Tambora yang dahsyat pada tahun 1815, misalnya, dikaitkan dengan kemurkaan Nyi Roro Kidul oleh banyak orang Jawa. Letusan tersebut, salah satu yang paling kuat dalam sejarah yang tercatat, menjerumuskan wilayah tersebut ke dalam kegelapan dan memicu musim dingin vulkanik global. Bagian 5 persembahan untuk lautan, ritual dan penghormatan. Kepercayaan pada Nyi Roro Kidul melampaui cerita rakyat. Ini adalah keyakinan yang hidup dan bernafas yang meresap dalam kehidupan banyak orang Jawa, terutama mereka yang tinggal di sepanjang pantai. Persembahan, ritual, dan upacara yang didedikasikan untuk Ratu Laut Selatan adalah hal biasa. Salah satu ritual terpenting ini adalah upacara Labuhan Yogyakarta tahunan. Diadakan pada hari jadi berdirinya Kesultanan Yogyakarta. Upacara tersebut memperlihatkan persembahan makanan, bunga, dan barang-barang pribadi yang dilemparkan ke laut di pantai Parangkusumo, yang diyakini sebagai portal suci ke alam Nyi Roro Kidul. Persembahan ini diyakini menenangkan Ratu Laut Selatan, memastikan perlindungan terus-menerus dan keselamatan mereka yang bergantung pada laut untuk mata pencaharian mereka. Keyakinan yang mendalam pada kekuatan Nyi Roro Kidul ini merupakan bukti kekuatan mitologi Jawa yang abadi dan kaitannya yang tak terpisahkan dengan dunia alami. Bagian 6. Mistik Abadi Nyi Roro Kidul. Kabut hitam April 2025 tetap menjadi teka-teki. Sementara sains dapat memberikan penjelasan yang masuk akal, waktu kejadian bertepatan dengan kecemasan yang meningkat dan kepercayaan yang abadi pada Nyi Roro Kidul, justru memperdalam misteri tersebut. Apakah itu fenomena alam, keanehan pola cuaca, atau aktivitas geologis? Atau apakah itu, seperti yang diyakini sebagian orang, sebuah tanda dari Ratu Laut Selatan sendiri? Mungkin jawabannya terletak di antara analisis ilmiah dan kepercayaan budaya. Kebijaksanaan Jawa bagaimanapun, telah lama mengakui keterkaitan semua hal, keseimbangan yang rumit antara yang alami dan yang supernatural. Kabut hitam, terlepas dari asalnya, berfungsi sebagai pengingat yang kuat akan kekuatan alam dan mistik abadi Nyi Roro Kidul, Ratu Laut Selatan. Legenda Nyi Roro Kidul terus memikat dan menggelitik. Dia adalah simbol kekuatan alam yang tak terkendali, daya pikat abadi dari yang tidak diketahui, dan kebutuhan manusia yang mendalam untuk menemukan makna dalam menghadapi hal yang tak dapat dijelaskan. Maka, misteri kabut hitam tetap ada, sebuah bukti kekuatan keyakinan yang abadi dan mistik abadi Ratu Laut Selatan.